Pemuda berdarah Kepulauan Yapen Papua yang kini bermain. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan baru saja saya ini menyaksikan ya tentang seorang Yaakob Sayuri, bagaimana momen-momen dia yang manis ya, penuh kenangan tentunya di Piala Asia. Memang kita pertandingan pertama tanggal 15 Januari itu melawan Irak, kita kalah dengan 1-3. Tetapi penampilan kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan di kualifikasi Piala Dunia, di mana kita juga bertemu dengan Irak di Basra dan kita kalah dengan 5 gol saat itu. Dan asis dari Yaakob Sayuri, pemain kelahiran 22 September 97 yang saat ini berusia 26 tahun. Ini anak asal Papua, tepatnya dari Kepulauan Yapen, dan asis ini terpilih sebagai asis terbaik. Di panitia atau AFC sudah mengumumkan di Instagram mereka berdasarkan polling mereka bahwa semua fans sepak bola ya memilih Yaakob Sayuri sebagai pemberi asis terbaik sepanjang turnamen di Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Ya, kita tahu bersama teman-teman pasti melihat kita lolos dari fase grup di grup D. Ya, grup yang sangat keras, ada Irak, ada Jepang dan Vietnam. Kita menang melawan Vietnam dan kalah 2 kali lawan Irak setelah juga kalah dengan 1-3 dari Jepang. Tapi dalam 3 pertandingan tersebut kita bisa membuat gol. Hanya di babak 16 besar ketika kita membuat sejarah. Pertama kali lolos dari fase grup ke 16 besar. Bagaimana Yaakob Sayuri dan kawan-kawan itu menyerah di babak 16 besar dari Australia dengan 4 gol. Nah, kita mencermati tentunya ini suatu kabar baik ya. Ya, pesan juga kepada STY bahwa ada kebanggaan yang luar biasa, sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia setelah dia terpilih sebagai pemberi asis terbaik. Ini nggak gampang ya kalau bisa ini. Tidak mudah untuk bisa memilih panitia itu siapa-siapa pemain-pemain terbaik untuk memberikan asis. Kan ada yang mencetak gol terbaik tentunya, tapi Yaakob sudah menorehkan tinta emas atau tinta manis di Piala Asia ketika semua berembuk dan akhirnya dengan polling tertinggi semua fans banyak memilih dia. Dari 6 kandidat yang disodorkan oleh AFC untuk para fans memilih ya, karena bukan cuma Yaakob, bukan serta-merta Yaakob itu langsung dipilih. Tidak, harus melalui bagaimana ada di sana sangat seru pemilihan itu. Nah, pemain-pemain yang masuk di dalam kandidat 6 ini selain Yaakob Sayuri ada Ali Saleh dari Uni Emirat Arab ya. Kemudian ada Ritsu Doan yang ini pemain yang bermain di Freiburg di Bundesliga Jerman, asal Jepang tentunya. Ada Akram Alif, ya pemain terbaik di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada 2024 kemarin. Ini pemain asal Qatar. Dia menyabet 2 gelar. Akram Alif sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak di Piala Asia. 8 gol jumlah gol dari Akram Alif. Jadi kalau sampai dia terpilih lagi menjadi pemberi asis terbaik, bisa dapat 3 gelar dia, tapi akhirnya dipotong oleh Yaakob Sayuri. Nah, saya sudah bilang tadi kan ada Ali Saleh, ada Ritsu Doan, ada Akram Alif, ada Sardar Azmoun, pemain dari AS Roma ini asal Iran yang dikalahkan oleh Yaakob untuk pemberi asis terbaik. Dan pemain terakhir adalah pemain Korea Selatan, Yong Wo Seol. Nah, itulah nama-nama yang disisihkan dikalahkan oleh Yaakob Sayuri. Makanya saya bilang ini kita perlu syukuri, bangga dengan prestasi ini karena ini orang pertama dari Indonesia yang bisa punya prestasi atau bisa mendapatkan penghargaan tertinggi di ajang Piala Asia. Nah, kalau melihat dari tayangan yang tadi saya putar di awal itu tentang Yaakob, artinya ini pemain yang sangat percaya diri, sangat cepat bermain dari sisi kanan. Pemain PSM Makassar ini luar biasa. Dia menaklukkan pemain paling berpengalaman di Irak itu Adnan Ali. Ya, ini pemain yang paling senior, udah banyak makan asam garam, apalagi bermain di jantung pertahanan, sulit untuk tembus. Tapi dikolongin oleh Yaakob Sayuri dengan kecepatan yang tinggi, dia menusuk ke dalam kotak penalti. Ada satu pemain Irak yang coba mengejar dia. Ya, namanya Merkas Doski. Ya, pemain nomor 23 coba untuk bisa bagaimana mencegat larinya dari Yaakob Sayuri, tapi kalah cepat
Merkasdowski ini setelah Yakob mengelabui Adnan Ali dan dia melihat ada pergerakan yang kosong dari Lino atau Marcelino Ferdinand. Itu gol tercipta di menit ke-37 setelah kita tertinggal 1 gol lebih dulu, dan ini di gol penyama ya. Dia langsung mengirim umpan crossing dan disambar oleh pemain asal Deinze, Lino, untuk menyamakan kedudukan 1-1. Nah, inilah yang dinilai bahwa asis berkelas dari seorang Yakob Sayuri, dan dia bisa mengalahkan 5 pesaing dia dari 6 nama yang saya sebut tadi, Ritsu Doan, Akram Alif, Sardar Asmaun, Ali Saleh, dan Yong Wo Seol. Semua kalah dan dia dinobatkan kemarin. Kalau Saleh sudah dinobatkan oleh AFC dalam Instagram, sudah di Asian Cup 2023. Ya, bagaimana dia dinobatkan sebagai yang terbaik. Nah, dengan ini artinya ada pesan bagi Yakob ya untuk seorang STY bahwa dia layak untuk bermain di starting 11 melawan Vietnam. Ya, karena kan banyak yang melihat ketika ada pemain-pemain naturalisasi yang akan dimasukin kita, apalagi kalau sudah ada Tom Haya dan Ragnar, seakan-akan Yakob ini bisa tersisi. Ya, tetapi saya berpendapat, ya menurut saya, bahwa Yakob pantas untuk bermain di starting 11-nya menghadapi Vietnam. Ya, dia sudah 21 pertandingan kalau nggak salah bermain untuk tim nasional dengan total 3 gol. Ya, Yakob menorehkan ini. Dia punya kecepatan dan wajar kalau STY memainkan di starting 11. Walaupun kita sudah punya Tom Haya yang tidak akan masuk untuk bisa menambah mewahnya tim kita, tim merah putih kita. Karena Ragnar juga sudah ada, yang pasti Tom dan Ragnar akan mendapat tempat. Sehingga itu yang membuat di mana posisi dari Yakob Sayuri, karena Yakob kita tahu dia akan bermain dari sisi kanan. Ya, ini apakah pemain-pemain lokal kita akan tersisi dengan kehadiran mereka? Semua memang ada di kepala STY. STY yang menentukan. Opsi-opsi itu ada di STY. Dia bertanggung jawab sebagai pelatih kepala. Sini saya pikir dia akan menentukan starting 11 ya bagi tim nasional Indonesia. Tapi saya ingin Yakob akan bermain. Di awal dia harus bisa bermain. Bisa saja terjadi bahwa orang akan melihat Rafael Struijk akan bermain depan. Kalau saya, Yakob tetap ada di kanan. Ya, kita butuh Yakob untuk memberikan crossing yang punya kecepatan. Ragnar kalau dimainkan itu bermain sebagai striker nggak apa-apa. Walaupun Ragnar lebih oke bermain sebagai sayap. Kasih di Ragnar, Rafael cadangan dulu, Lino yang didorong ke kiri. Kalau kita bermain katakan dengan 3-4-3, ya bermain di sini dengan formasi dari STY. Nah, ini akan sangat kuat melawan Vietnam. Ketika ada Yakob Sayuri di sana yang bergerak dari sisi kanan dan Lino didorong di kiri dan Ragnar dicoba untuk bermain di striker. Saya pikir Ragnar bisa mengemban tugas itu dengan sangat baik. Ya, kita akan tunggu nantinya. Yang pasti ini kabar bagus tentunya bagi STY bahwa dia terpilih sebagai pemberi asis terbaik di Piala Asia. Ini pemain PSM Makassar yang banyak diincar, dilirik oleh klub-klub di Eropa. Tapi dia belum berminat untuk pergi. Dia masih setia dengan Juku Eja untuk seorang Yakob Sayuri, karena sebelum di PSM pada tahun 2020 itu dia diambil dari Barito Putra. Ya. Sebelum Barito mengambil dia itu pada 2018 kalau tidak salah, Yakob bermain untuk Persewar ya di Waropen sana. Ini klub asal mula dia yang membesarkan dia. Sebelum dari Persewar dia ke Barito dan akhirnya dia berlabuh di PSM Makassar. Jadi selamat untuk seorang Yakob Sayuri yang sudah mengharumkan nama Indonesia, dan pasti saya rasa dia akan mendapat tempat utama di tim nasional saat kita akan fokus untuk berhadapan dengan Vietnam dalam 2 pertandingan 21 dan 26 Maret yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan, Ewako Yakob Sayuri. Ciao.